Jadi harapannya di kompetisi beauty pageant khususnya di Indonesia kita bisa menjadi inspirasi untuk wanita-wanita lain yang mungkin mereka hidup dalam underprivilege atau mereka merasa insecure sama dirinya, tapi melihat kita ada di dalam kontes kecantikan atau beauty pageant ini, mereka punya semangat dan memotivasi mereka untuk tetap berdaya. So kurang lebih topik apa yang akan you represent tentang Indonesia di dunia global sendiri? Untuk advocacy yang akan aku bawa di Miss Global 2024 adalah tentang financial literacy. Ternyata banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau juga menjadi korban perceraian karena background-nya adalah ekonomi, finansial. Selamat dulu nih ya Baby sebagai Miss Global Indonesia 2024 yang sebentar lagi akan dinobatkan nih guys. Nah kita akan ngobrol langsung dengan Baby. Gimana nih perasaannya menjadi Miss Global Indonesia? Terima kasih Pak Jimmy sudah menerima saya di podcast Satu Cerita untuk Indonesia. Ya puji Tuhan baru saja terpilih sebagai Miss Global Indonesia 2024. Dan ya rasanya mixed feelings, gak nyangka juga bisa terpilih dan bisa membawa nama Indonesia ke panggung dunia. It's been a dream since I was childhood, jadi rasa-rasanya kayak Tuhan begitu baik ya dengan berkat-berkatnya yang melimpah, tapi juga perasaan deg-degan ada banget karena ini bukan lagi membawa nama Baby sendiri, tapi udah membawa nama Indonesia. Ya I hope I can make Indonesia proud in international stage. Jadi kalau Miss Global Indonesia sendiri itu ajang secara global ya? Secara global, internationally. All nations itu. All nation bakal join di dalam kompetisinya. Jadi Baby memenangkan mewakili Indonesia untuk maju ke arena global next year kalau nggak salah ya. Terpilih untuk mewakili Indonesia dan nanti mulai bootcampnya, jadi kayak ada karantinanya dulu Pak Jimmy, mulainya di Februari akhir dan grand finalnya itu di Maret awal. Jadi ada 2 negara, Kamboja dan grand finalnya di Thailand. Mungkin bisa cerita sedikit nggak ya? Guys, banyak di antara kita kan mungkin nggak terlalu aware ya kalau bicara tentang pageant, kalau bicara tentang pageant, tentang keputrian semuanya. Ada Putri Indonesia, ada Putri Miss Earth, ada Miss Global. Bisa cerita sedikit nggak Baby? What is the whole visi misi daripada Miss Global sendiri? Ya sebenarnya beauty pageant yang ada di Indonesia itu punya visi misi yang baik dan kurang lebih sama. Kita menggaungkan tentang pemberdayaan perempuan, lalu juga bukan hanya, memang namanya beauty pageant, pasti ya dilihat bagaimana kita bisa take care of ourselves ya, dari kecantikan, lalu juga gimana kita bisa disiplin untuk tetap sehat dengan badan yang fit, tapi juga bagaimana kita berdampak untuk society sebagai perempuan. Jadi harapannya di kompetisi beauty pageant khususnya di Indonesia kita bisa menjadi inspirasi untuk wanita-wanita lain yang mungkin mereka hidup dalam underprivilege atau mereka merasa insecure sama dirinya, tapi melihat kita ada di dalam kontes kecantikan atau beauty pageant ini, mereka punya semangat dan memotivasi mereka untuk tetap berdaya. Karena sejauh ini time goes by, stigma beauty pageant tuh semakin inklusif Pak Jimmy, karena tidak hanya cantik yang bisa menjadi pemenang, tapi juga harus ada brain, ada knowledge-nya, lalu behavior-nya atau attitude-nya juga baik, lalu juga dampaknya. Makanya setiap beauty pageant di Indonesia tuh ada advocacy namanya. Jadi apa yang kita bawa, isu apa yang menjadi concern kita untuk society dan menjadikan Indonesia tempat yang lebih aman, nyaman untuk banyak orang, khususnya perempuan. Jadi nanti kan Baby mewakili Indonesia ya. So kurang lebih topik apa yang akan you represent tentang Indonesia di dunia global sendiri? Untuk advocacy yang akan aku bawa di Miss Global 2024 adalah tentang financial literacy. Jadi literasi finansial. Ya. Kenapa ini akhirnya menjadi concern di hati saya dan action saya di society? Jadi saya bekerja sebagai jurnalis. Pak Jimmy tahu juga sudah 7 tahun kurang lebih jadi news anchor dan juga news producer. Sebelum jadi news anchor, news producer itu juga mulainya dari field reporter. Jadi saya langsung ke lapangan, ketemu langsung sama orang-orang yang terdampak oleh bencana alam misalkan, atau juga wawancara pejabat negara, tokoh-tokoh nasional begitu. Jadi semua elemen masyarakat itu saya temui ketika bekerja di jurnalis. Itu menurut saya benefits banget dan menjadi advantage untuk saya melihat
Indonesia lebih dekat. Jadi I become more closer to humanity. Nah, ternyata banyak sekali perempuan-perempuan di luar sana yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga atau juga menjadi korban perceraian karena background-nya adalah ekonomi, finansial. Bahkan banyak juga dari mereka yang gak bisa keluar dari cycle ini karena mereka masih financially dependable to their husband. Dan ini benar-benar kayak bikin hati saya sedih karena seharusnya perempuan bisa punya hak penuh atas hidupnya, dan salah satu variabelnya adalah dia bisa earn money by themselves. Akhirnya dari situ my action goes beyond the newsroom. Gitu. Kerjasama juga dengan beberapa komunitas atau NGOs, Puan Bisa, lalu juga Aksara Pengetahuan. Jadi di sini kita fokus kepada bagaimana membuat wanita bisa mengetahui tentang dirinya lebih dalam, potensi-potensi apa yang mereka punya, dan itu dikembangkan, dilatih terus sampai akhirnya produktif dan bisa menghasilkan dalam bentuk materi, dalam bentuk uang. Yang menarik dari you sendiri nggak sekedar passion ya sebagai Miss Global, tapi at your age mulai mendirikan Puan Bisa. Iya, ini itu ceritanya gimana? Bisa ceritakan nggak? What is Puan Bisa itu sendiri? Jadi Puan Bisa ini sebenarnya nggak aku yang mendirikan, tapi aku juga bagian dari. So you're part of the co-founder atau? Ya, bagian dari ambassador atau komunitas ini. I see. Dan memang kita fokusnya kepada pemberdayaan perempuan, seperti lewat seminar, lalu juga konten-konten yang bentuknya edukatif. Jadi Puan Bisa ini memang kita fokus kepada pendidikan perempuan. Kadang juga ada meditasi bersama, lalu seminar mengenai finansial dan menjahit. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menurut saya ini perlu diikuti oleh wanita supaya lebih mengenal tentang diri mereka masing-masing. Iya. Baby, kalau kita ngelihat ya, sekarang kan juga sudah semakin terbuka ya dalam arena public arena, bahkan beberapa most politician ingin merekrut wanita, khususnya paling enggak 20 sampai 30% lah ya. How do you see peranan wanita in shaping the nations of Indonesia sendiri? Menurut saya menjadi wanita itu is a wonderful feeling, it's a privilege, karena kita punya perasaan yang lebih dalam. Kayak mungkin itu udah jadi rahasia umum. Kalau laki-laki mereka lebih logic, kita juga logic, tapi yang terutama our feelings. Makanya banyak perempuan yang perasaannya itu so emotional, kita gampang nangis, kita juga gampang meluapkan perasaan. Nah dari perasaan itu plusnya adalah empathy kita tinggi. Dan jika wanita ada di dalam instrumen pemerintahan, terutama dalam aspek pembuat kebijakan gitu ya, kita ada kontribusinya di dalamnya. Itu akhirnya menjadi inklusif ketika mengeluarkan kebijakan atau mungkin rancangan undang-undang atau undang-undang. Jadi suara wanita juga tersampaikan karena kita bisa, I can put my feet on their shoes. Kira apa yang menjadi kebutuhan perempuan, lalu juga ya inklusivitas itu akhirnya menjadi beragam untuk pembuatan kebijakan. Jadi kalau kita ngelihat wanita in the public figures khususnya, lah bisnis maybe sekarang sudah well accepted itu. Tapi wanita in the kancah politik sendiri, misalnya ketua partai atau menjadi presiden. Thanks God Indonesia pernah memiliki satu wanita, Ibu Mega sebagai Presiden Republik Indonesia itu ya. Bagaimana view daripada Baby sendiri di antara semua teman-teman di dalam beauty pageant sendiri menghadapi atau terlibat dalam politik secara langsung itu sendiri? Mungkin dimulai dari konten-konten edukasi mengenai politik, karena sekarang kita sudah ada di era digital. Jadi banyak sekali anak muda, ini juga berdasarkan survei, ternyata Gen Z itu lebih tertarik melihat politik melalui konten-konten. Dan mereka juga, walaupun mereka tertarik, tapi mereka ini punya behavior menjadi silent watcher gitu, Pak Jimmy. Jadi mereka nggak mau terlalu terlibat, tapi mereka mantengin, mereka ngelihat dari jauh gitu. Dan makanya menurut saya ketika
banyak sekali tokoh-tokoh nasional dan pejabat publik yang sekarang sudah mulai sering konten dan sering juga kasih edukasi tentang politik di sosial media. I think it's a very good start untuk bisa melibatkan anak-anak muda. At least mereka paham aja tentang seberapa penting politik. Karena sebenarnya politik itu nggak melulu tentang dramanya. Memang di politik itu ada banyak dua sisi ya, ada goods and bads-nya juga. Terkadang kita juga geram melihat dinamikanya. Tapi seenggaknya mereka sadar dulu bahwa sekeliling kita ini politics. Ibu kita bisa beli cabai di pasar dengan harga yang terjangkau, it's politics. Artis kesukaan kita bisa konser di Indonesia, it's also politics. Ya, siapa yang pemangku kuasanya yang akhirnya bisa memudahkan hidup kita sebagai remaja, sebagai anak muda. Beasiswa pendidikan, mimpi-mimpi yang tercapai, lapangan kerja yang terbuka, itu semua politics. Tapi kalau kita bicara ya down to earth-nya ya Bibi, kalau mungkin dari kategori teman-teman semua yang di dalam entertainment business, seperti you dalam all the pageant ya. Kalau sudah agak umur, oke lah dia menentukan pilihannya. Kan saya partai ini, saya memilih ini. Tapi at your age, begitu memilih kan, waduh ntar kalau saya memilih, I don't get a job from other politician as well. Pernah bayangkan gitu enggak? Dimana you have to take a stand kan? Atau hanya sekedar background saja. How do you see this thing? Kan biasanya orang kan takut kan, waduh kalau saya mau pilih misalnya pilkada Jakarta deh, saya memilih 1, 2, 3, ntar kalau saya pilih 1, 2, 3 saya nggak dapat job, kalau yang menang 3, I will lost the opportunity. Kalau yang udah dewasa, sudah senior, udah umur, quote unquote sudah kurang laku, ya udah deh, buat terjun aja. Tapi begitu you lagi rising up, lagi menata karir you, masuk dalam dunia politik nggak terlalu high risk itu. Ya that's why tadi aku juga bilang Pak Jimmy salah satu behaviornya Gen Z, mereka yang masih lagi struggling juga cari kerja, lagi mereka masa-masa produktifnya, mereka tuh jadi silent watcher gitu, jadi nggak mau terlalu terlibat dalam keberpihakan mereka dalam politik. Tapi ya kan selain itu juga ada luber jurdil, asas di dalamnya ada rahasia. So walaupun kelihatannya terlibat dalam aktivitas paslon tertentu atau bagaimana kan, tapi tetap luber jurdil. Iya. So back kalau ngelihat tentang Indonesia sendiri nih Baby, sebagai seorang Miss Global Indonesia. 2045 Indonesia Emas, the generations yang sangat produktif. How do you see bagaimana peranan yang your generation bisa ambil secara aktif? Sebenarnya Indonesia Emas 2045 ini betul-betul tugas semuanya, nggak cuma tugas government, tapi juga seluruh lapisan masyarakat. Jadi kita harus kerjasama dan bersinergi untuk akhirnya mencapai Indonesia Emas 2045. Terutama kita akan menghadapi di mana usia produktif itu lebih dominan, bonus demografi. Nah ini bisa menjadikan atau membantu Indonesia negara yang maju jadi katalis atau bahkan backfire. Tergantung bagaimana government juga yang pertama dalam sisi kebijakan untuk memfasilitasi bonus demografi. Anak-anak muda ada platformnya untuk bisa berkembang, lapangan pekerjaan. Akhirnya ya mereka berdaya dan terlibat dalam perputaran ekonomi. Dan ini menjadi salah satu variabel penting untuk menjadikan Indonesia Emas 2045. Tapi kalau misalkan juga masyarakatnya tidak bisa bekerja sama, lalu kebijakan-kebijakannya juga tidak memfasilitasi mereka, akhirnya jadi backfire, angka kriminal bisa tinggi kalau angka pengangguran tinggi. Lalu juga perceraian itu dari keluarga bisa menjadi salah satu variabel keruntuhan negara ya, dari yang paling kecil. Terus juga dari sisi ekonomi kalau mereka kurang, yaitu tadi akhirnya angka kriminalitas semakin tinggi, keamanan nasional akhirnya terganggu. Nah itu betul-betul harus kita sadari, itu tugas kita semua. Jadi kalau you ngelihat generasi Indonesia sendiri, what do you think? Are they ready? Do you think our generation or your generation itu ready menuju Indonesia Emas nggak? Menurut saya ready atau kesiapan ada di tangan kita. Kalau mau ready ya harus sama-sama kita mengerjakannya. Gitu. Which is true. Nah kalau kita ngelihat ya Bibi, keadaan di Indonesia saat ini ya, khususnya dengan pemerintahan yang baru, dengan aspek-aspek yang baru, kembangkan next year you will represent Indonesia. Bisa sebutkan nggak mungkin 2 atau 3 atau
what is the best that you like most about Indonesia yang you akan promo di ajang dunia sendiri? You proud of, willing to die for. Of course, I'm really proud to be Indonesian woman, especially. Dan Indonesian woman itu kita tidak harus memilih untuk menjadi kuat atau cantik. Karena kita bisa menjadi keduanya, kuat, cantik, dan juga santun. Hal ini sangat melekat dalam label untuk perempuan-perempuan di Indonesia, dan itu yang akan saya bawa nanti juga di international, bahwa enggak cuma pariwisatanya, tidak cuma makanannya yang enak-enak, very tasty, rendang, nasi padang, dan lain-lain, tapi dari diri kita sendiri sebagai wanita, bahwa kita santun, bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan baik, itu kan sangat ketimuran dan sangat Indonesia. Kita juga bisa powerful and beautiful at the same time. Wow, jadi akan membawa Indonesia, bahwa wanita-wanita Indonesia ini very kompetitif, ya, dan punya kecantikan, punya kesantunan yang dunia mungkin nggak ngelihat ya. Dan apalagi dari kancah Indonesia di Asia sendiri, ini luar biasa sendiri. Tapi kalau beberapa hal ya, seandainya Baby diberi kesempatan untuk mengubah kebijakan di Indonesia, misalnya you diangkat staf khusus, berat ya, baik dengan pendidikan atau any public policy di Indonesia, what is your wishes? Kalau diberi kuasa gitu ya untuk bikin kebijakan, pastinya harus ada kajian dulu ya Pak Jimmy ya, karena beda lokasi, beda wilayah, beda juga kebutuhannya. Tapi kalau misal saya diberi kesempatan, khususnya dalam pendidikan dan perempuan, pasti saya akan fokus untuk itu, perlindungan perempuan, pemberian hak dan juga perlindungan hukum, khususnya perempuan-perempuan yang bekerja di sektor non-formal. Seperti misalkan asisten rumah tangga, lalu juga pekerja jasa seperti terapis, dan juga mungkin waiters. Nah di Indonesia itu walaupun perempuan sudah diberi kesempatan lebih besar untuk bekerja, gender equality, tapi kenyataannya memang berdasarkan data, kita lebih banyak perempuan-perempuan Indonesia itu bekerja di sektor non-formal. Nah, konsekuensinya bekerja di sektor non-formal, mereka tidak punya perlindungan hukum yang kuat dalam pengaplikasiannya. Jadi ya kalau saya ada di dalam pembuat kebijakan, ya saya akan fokus untuk memberikan perlindungan untuk perempuan yang bekerja di sektor non-formal. Amazing, that's a good point ya. Jadi kalau kita ngelihat ya dari sisi tadi kan dari beberapa dari karier maupun passion gitu ya. Jadi kalau kita ngelihat the other angle daripada Baby Kristami sendiri sebagai Miss Global Indonesia, what is your real dream, your real passion? The next 5 years lah atau whatever the future that you like to see yourself? Aku cukup bisa melihat jelas apa yang aku mau dari aku kecil. Pak Jimmy, bahkan menjadi news anchor aja itu sudah aku bisa visualisasikan dari zaman aku SMP. Really? Wow. Ya, jadi cukup, dan ini juga saya berterima kasih kepada orang tua yang bisa menuntun supaya kita bisa lebih tahu tentang potensi diri. Jadi dari kecil juga mama selalu ngajak mikir. Jadi mama itu nggak pernah yang hari ini kita pokoknya makan rendang ya, atau mama bakal masak ini. Tapi mama pasti nanya, kakak mau apa? Hari ini mau masak apa? Sayur lodeh misalkan. Kenapa sayur lodeh? Jadi diasah untuk bisa mikirnya tuh kritis gitu Pak Jimmy. Kenapa sayur lodeh? Kenapa nggak sayur asam? Karena gini. Hal simple itu selalu dia tanya, reasoning kenapa. Jadinya terlatih untuk berpikir kritis. Sampai akhirnya udah mulai besar, mama sering cekokin berita dan setiap ada kasus atau apa mama selalu tanya, menurut kakak gimana? What do you think? Lama-lama akhirnya seru juga nih kayaknya ya jadi news anchor, kebetulan juga suka ngomong. Ketika pas kuliah sering terlibat dalam organisasi, jadi humasnya. Akhirnya I want to be a news anchor. Dan sekarang sudah ada di news anchor. Tentu profesi ini juga saya ingin give back to the society. Menjadi jurnalis juga punya peran penting dalam demokrasi khususnya. Kita juga menjadi voice for the voiceless. Nah,
mimpi ini yang akhirnya saya bawa terus apapun posisi yang saya jalankan. Saat ini Miss Global Indonesia 2024 tentunya ketika di ajang internasional dampak yang saya punya menjadi lebih besar karena platformnya itu lebih besar pula secara global. Saya ingin bisa menginspirasi banyak orang lain, banyak orang-orang lagi dan khususnya perempuan untuk mereka bisa melihat apa mimpi mereka seperti saya melihat mimpi saya ya waktu saya SMP. Walaupun saya berasal dari keluarga yang very ordinary, Pak Jimmy, very ordinary. Bagaimana dulu mama papa berjuang juga untuk saya bisa sekolah. Akhirnya saya puji Tuhan kuliah nggak bayar sama sekali. Waktu itu dapat full scholarship. Jadi saya juga menyadari pendidikan itu penting untuk perempuan mengubah nasibnya. Saya kira bisa lulus dan bisa menjadi baby yang sekarang ya itu semua berkat adanya fasilitas-fasilitas itu. Gitu. Jadi ya saya juga ingin kembalikan kepada society. Oh, saya juga ini Pak Jimmy buat ini yang saya buat sendiri namanya Beyond Schoolers. Beyond Schoolers. Jadi setiap tahun ini fokusnya pendidikan kepada perempuan. Ketika saya ulang tahun itu saya kasih beasiswa. Dan mimpi saya nggak hanya 1 kali setahun, tapi bisa lebih sering lagi frekuensinya untuk wanita-wanita yang mereka baru lulus SMA atau juga lagi dalam masa kuliah. Bisa dibayarkan semesterannya dan juga make up-nya dan bukunya. Jadi tetap cantik luar dalam sampai ke otak-otaknya juga difasilitasi. Jadi ya semoga teman-teman mungkin yang lagi nonton mau juga berbagi untuk teman-teman Beyond Schoolers boleh banget. Gak banyak sih orang yang mikir ya, khususnya at your age, you masuk dalam sebagai ajang Miss Global, lalu you still think for other people. That's amazing. Gitu ya. I think that's the true happiness, Pak Jimmy. Ketika kita tahu kita berdampak dan create a legacy to others and younger generations, itu rasa bahagianya tuh lebih bahagia dari diajak traveling ke seluruh dunia nih kayaknya, atau dihadiahin tas bagus. Karena menjadi berdampak, rasanya pasti Pak Jimmy juga paham ya perasaan bahagianya itu seperti apa. Ketika nanti nama hidup kita hanya tinggal nama, ya itulah yang akhirnya dikenang orang. Bibi kalau kita ngeliat mungkin bisa there's a lot of things akan kita diskusikan, but time semuanya. Always success for the next year. Thank you, Miss Global Pak Jimmy. 2025 seluruh dunia itu ya. Mungkin bisa memberikan pesan nggak untuk teman-teman wanita khususnya the younger generation Gen Z. Kadang-kadang wanita ini sering timid atau merasa nggak pede. Insecure. Insecure. Mungkin you can give a simple message kepada teman-teman Gen Z itu khususnya untuk yang wanita. Untuk teman-teman Gen Z terutama perempuan, ini yang menjadi moto hidup saya yaitu let go perfection and trust the process. Sometimes we only focus on the perfection itself, but trust me, the process is more valuable if we can see what other aspects that create us to be a better version of ourselves. Karena kalau kita nunggu kita perfect, yaitu akhirnya membandingkan diri ke orang lain, nunggu-nunggu untuk memulai sesuatu yang akhirnya jadi procrastinated, nggak dimulai-mulai, karena insecure sama kemampuan diri sendiri. Jauhin dulu, disingkirin dulu hal-hal itu. Being insecure is a very human being. Saya juga terkadang insecure, tapi bagaimana kita nggak overwhelmed dan nggak dikontrol sama perasaan insecurities, tapi insecure ini jadi fuel, jadi bensin untuk memotivasi kita menjadi wanita yang lebih baik. Percaya aja prosesnya, mulai aja dulu. Kalian suka konten, kalian jago gambar animasi, dikontenin, ditaruh di social media, dan konsisten, persistence. Karena lucunya tentang hidup, terkadang opportunities itu nggak datang ke orang yang paling hebat, nggak datang ke orang yang paling punya capabilities, tapi datang ke orang yang kelihatan siap. Mungkin mungkin ada yang lebih oke dari kita, tapi karena kita sering kontenin diri kita, terus personal brandingnya bagus, kesempatannya datang ke yang kelihatannya siap. Jadi start now, percaya aja prosesnya. Konsisten dan persistensi juga menjadi variabel yang penting banget. Wow, Bebe thank you banget nih untuk waktunya. Sukses untuk next year 2025 mewakili Indonesia. Terima kasih masuk Pak top 3 at least all the way gitu ya. Amin. Oke guys, see you.